Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Pesan Bunyi tentang pentingnya belajar ma'rifat. Kali ini alhamdulillah Bu Rizky berjumpa lagi dengan narasumber dari Makassar, Sulawesi Selatan ya, Pak Dr. Umar dan Ketua MDZ Pusat Pak Munajat Karimullah. Jadi alhamdulillah pertemuan kita pada siang hari ini kita akan berkolaborasi dengan narasumber-narasumber yang sudah luar biasa dalam mengamalkan Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah ini. Yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini adalah Jalan Qadim. Jalan ini memang tidak populer tetapi pasti sampai. Jalan Qadim ini bukan jalan mayoritas. Ia adalah jalan sunyi, senyap, dan bahkan sering tampak tidak menarik bagi orang-orang yang cinta dunia. Karena jalan ini tidak menjanjikan dunia, tapi menjanjikan Allah, berjumpa dengan Allah. Jalan ini tidak menjanjikan panggung, jabatan, atau pujian, tapi ia menjadikan fana di hadapan Tuhan, bakok bersamanya, dan selamat di akhirat yang kekal. Bagi orang-orang yang masih tarekat dunia, ini aneh, karena semua yang mereka kejar adalah hasil, dampak, pemanfaatan langsung. Sementara jalan ini justru meminta, lepaskan semua, dan cukupkan dengan Allah. Maka jangan heran bila kita disalahpahami, bahkan kadang oleh orang-orang yang sholat, puasa dan ngaji pun, tapi belum paham jalan ini. Sebab jalan ini bukan hanya syariat, tapi jalan ma'rifat dan hakikat. Dan itu memerlukan kefahaman melalui wasilah, bukan sekedar buku atau ceramah. Disampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 35 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekat kepadanya. Wasilah itu bukan hanya metode, tetapi orang yang membawa metode itu di jalan ini. Kita tak jalan sendiri, kita ikut sistem, kita ikut mursyid. Ini yang disebut dengan jalan keselamatan. Dan kini kita sedang membuka jalan ini selebar-lebarnya, bukan untuk popularitas, tapi agar semakin banyak yang selamat. Karena di akhir zaman, orang-orang tidak kekurangan informasi, tetapi kekurangan sistem yang menuntun ke jalan keselamatan hakiki. Saya kira karena tadi sudah saya sampaikan panjang lebar, saya ingin yang lebih detail bagaimana aplikasi atau laku daripada jalan Qadim untuk menuju keselamatan melalui wasilah, melalui sistem yang hakiki yang sudah ada sejak zaman dahulu kala sampai dengan hari ini. Monggo untuk narasumber pertama, saya mohon kepada Pak Dr. Umar untuk disampaikan. Ya baik, terima kasih Bu Nyai. Alhamdulillah, secara pribadi kami sangat senang. Kebetulan kami baru saja menghadiri acara Milad Hari Guru dan berkesempatan bersilaturahim di studio channel Bahmun bersama dengan Bu Nyai, sekaligus sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Majelis Zikir Tarekat Qadim Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Baik Bu Nyai, mohon izin Pak Ketua, sangat menarik bincang-bincang siang sore hari ini kita membahas terkait tentang jalan Qadim. Mungkin ini tidak familiar ya bagi kalangan umat Islam, terutama mungkin bagi beberapa saudara kita yang masih dalam pembelajaran syariat. Jalan Qadim ini memang
sebuah kata diksi yang sangat yang sangat bombastis menurut saya, karena selama ini kami selama ikut namanya belajar agama baik formal maupun informal ini juga sangat jarang yang menyampaikan namanya ilmu qadim. Alhamdulillah di sekolah kami ini kami diperkenalkan, Masya Allah, luar biasa. Padahal kalau kita telusur lebih jauh, hasil praktek kami di tarekat ini, kurang lebih sebenarnya ilmu qadim ini ilmu yang biasa-biasa saja, dan sebenarnya ini sudah ada dalam koridor syariat sebenarnya. Kita dulu mengenal dengan ilmu jasmani dan ilmu rohani. Saya dokter, praktisi kesehatan juga sering mendengar itu. Ayo kita harus menjaga kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Jadi jalan qadim itu jalan kerohanian yang sebenarnya. Makanya diksi terkait tentang siat rohani ini sebenarnya mengalami distorsi sangat fatal ya sebenarnya, karena nggak mungkin kita ada namanya roh yang sehat yang sakit ya. Itu karena adanya distorsi terkait tentang kata-kata rohani atau qadim ini. Kalau di Al-Quran mungkin Mbah Nyai sudah sering menyampaikan terkait tentang jalan qadim ini. Ini sangat terang benderang ya, perintah dalam Al-Quran. Wahai orang-orang beriman, masuklah dalam Islam, itu dalam keislaman yang total ya, udkhulu fis-silmi kafah. Jadi Islam kafah itu sebenarnya adalah perintah untuk memasuki ilmu ini, jalan qadim ini. Saya juga tertarik satu hadis ya. Pernah Rasulullah SAW bersabda, ada segumpal daging di dalam diri manusia. Jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah yang lain. Ternyata yang disebut oleh Rasulullah adalah qalbun. Itu adalah ilmu terkait tentang ilmu qalbu atau ilmu hati. Jadi pada dasarnya ilmu hati ini sebenarnya adalah portal atau pintu untuk memasuki jalan qadim ini. Jadi Al-Qur'annya tadi sudah disebutkan satu, di antara masih banyak lagi ayat yang lain. Dalil-dalil hadis juga mungkin ada beberapa yang membahas terkait tentang jalan qadim ini. Karena pada sesungguhnya Al-Quran, hadis maupun kalimat-kalimat narasi bahasa dalam agama itu pada hakikatnya adalah perintah-perintah qadim, penuh dengan kias yang pada hakikatnya itu mengarah ke ilmu pengenalan diri, pengenalan sejati diri. Karena sesungguhnya visi besar kita dalam hidup dan kehidupan ini, Bu Nyai, adalah sebuah ayat yang senantiasa kita diperdengarkan. Secara refleks juga kita sebut ya, kalau ada orang meninggal, apa yang kita biasa baca? Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Segala sesuatunya adalah milik Allah, dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Nah ini jalan qadim ini. Jalan kembali itu adalah jalan qadim. Mau tidak mau manusia harus mencari ilmu ini. Kenapa? Karena inilah ilmu keselamatan. Tapi yang namanya manusia, kalau tidak menggunakan atau tidak mencari sejatinya ilmu yang disebut dengan jalur atau jalan qadim ini, maka sesungguhnya manusia yang kadang disebut oleh Rasulullah secara kias, bahwa ada manusia yang disebut dengan mayat-mayat hidup. Ya, dalam sebuah hadis disebut mayat-mayat hidup. Kenapa? Karena dia dia hidup tapi dia lupa kepada Tuhan. Dia berzikir tapi sesungguhnya dia tidak dalam keadaan zikir yang tersambung, atau zikir yang tidak melalui kesadaran rohani. Jadi sekali lagi begitu banyak kias pernyataan Rasulullah yang mengharuskan kita harus menjalani atau mempraktekkan ilmu jasmani dan ilmu rohani itu sendiri. Jadi buat pemirsa netizen,
teman-teman saudara semuanya yang menyimak bincang-bincang siang sore kita pada kesempatan ini. Ayo sekarang kita sudah masuki era modern, era akhir zaman. Yang dulunya orang menganggap ini adalah ilmu yang tidak boleh diomong di luar. Ini ilmu rahasia, ini ilmunya orang tua. No. Sekarang semua ingin selamat tanpa batas ras, agama, atau lintas wilayah. Siapapun itu manusia hidup di dunia ini sebagaimana perintahnya, semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jangankan kita manusia, Bani Adam, Banul Jin pun ini sudah dibebankan untuk ibadah. Pada hakikatnya ya semua makhluk kembali kepada yang maha hidup, yang telah memberikan kesempatan kita untuk hidup di dunia ini. Itu saja mungkin Bu Nyai, Pak Ketua Mbah Mun sebagai pengantar dari kami, sebagai tambahan, sebagai tamu yang diberi kesempatan untuk bincang-bincang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Umar. Ini sudah sangat jelas ya bahwa jalan Qadim adalah jalan menuju keselamatan yang dari dulu ada sampai hari ini pun ada. Jadi jangan dilupakan atau jangan pura-pura tidak tahu gitu ya, bahwa ini adalah sistem yang harus dijalankan. Ini ilmu hak dan ini akan lebih mendalam kita bahas dengan narasumber Ketua Majelis Taklim Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah Nusantara, pada Mbah Mun. Monggo dipersilakan Mbah Mun. Terima kasih. Koreksi sedikit mungkin Bu Nyai. Majelis Zikir Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah Nusantara itu sebuah tarekat arwahi yang pada intinya adalah mencari jalan qadim. Jadi sungguh pas sekali tema pada siang hari ini. Menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Umar, yang sesungguhnya sudah gamblang dalam perspektif ilmu kedokteran, ada kesehatan jasmani dan rohani. Kita coba mengelaborasi tentang perjalanan agama itu dari mana. Bahwa sebagaimana kita pahami bersama, agama yang dari langit, agama yang sifatnya agama samawi, itu turun dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah yang Maha Qadim, yang tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi, menurunkan seluruh hal-hal yang terkait dengan pengaturan semesta ini, yang salah satunya adalah bentuknya agama, bentuknya pewahyuan, itu pun melalui jalur qadim, yaitu diturunkan melalui alam qadim, yang di situ ada malaikat, ada ruh-ruh yang disucikan, ada Quran qadim atau kalam qadim. Nah, di alam qadim tersebut informasi dalam bentuk kalamullah diturunkan ke alam dunia ini. Dan di dunia ini ada seseorang, bentuknya manusia tentunya, seperti kita ini, yaitu seorang hamba yang dipilih, hamba yang disucikan ruhaniyahnya, yang bisa menyentuh kalam qadim tersebut, bisa membacakannya di alam realitas ini. Jadi gradatifnya seperti itu. Untuk mendapatkan informasi atau agama samawi, itu jalurnya pun melalui jalur qadim. Hanya kemudian ketika di alam dunia, dia harus mewujud sesuai dengan hukum-hukum materi yang dibatasi oleh ruang dan waktu, yang dibatasi oleh hukum kausalitas, yang dibatasi oleh hukum-hukum sunatullah. Jadi prinsipnya seperti itu. Kemudian menjadi menarik, kenapa respon umat menjadi berbeda-beda? Sesungguhnya ini kalau dielaborasi dalam berbagai perspektif, ketemunya akan sama-sama juga Bu Nyai. Misalnya dalam perspektif Islam, iman, dan ihsan, pun akan ketemu juga itu. Tapi saya akan mencoba dalam perspektif lain. Jadi ketika Nabi Muhammad di alam zahiriyah, di alam dunia ini,
menerima pewahyuan dari alam qadim melalui ruhani Rasulullah. Jadi ini ya, mohon dipahami pelan-pelan. Ketika Nabi mendapatkan pewahyuan dari Rasulullah, tentunya berawal dari Allah, melalui Rasul Allah, kemudian masuk ke dalam diri Nabi, dan Nabi menyampaikan kepada umat. Nah, disinilah terjadi dua perspektif besar. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang kurang lebih pemaknaannya adalah, aku mendapatkan dua nampan ilmu, dan satu nampan ilmu ini kalau saya sampaikan kepada umat, maka halallah darahku. Kurang lebih seperti itu. Jadi betapa ilmu tentang ruhani ini pada zaman dahulu kala merupakan ilmu yang amat rahasia karena sulit dijelaskan. Demikian juga ada hadis lain yang kurang lebih menyatakan bahwa isi dadaku telah kutumpahkan kepada dada Abu Bakar As-Siddiq. Secara ringkasnya begini Bunyai, bahwa Nabi Muhammad dalam perspektif ruhaniyahnya itu telah diwariskan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan dalam perspektif ilmu pengetahuan, beliau meneruskan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana hadis, aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Berdasarkan pada perspektif tersebut, maka kemudian di masyarakat berkembang dua kanal besar memahami agama ini. Yang satu adalah perspektif tekstual, perspektif syariah, di mana di situ berlaku hukum-hukum fikih yang sumbernya adalah Quran dan hadis secara tekstualnya. Jadi begitu Nabi mendapatkan pewahyuan, kemudian sahabat menuliskan dalam bentuk mushaf, itu kemudian diterjemahkan, ditafsirkan, dan ditakwilkan. Dan itu secara turun-menurun, secara bersanad diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya. Namun itu adalah perspektifnya lahiriah. Kemudian di sisi lain, melalui sahabat Abu Bakar, beliau mewariskan ruhaniyahnya. Jadi yang diwariskan oleh Nabi kepada sahabat Abu Bakar adalah isi dada dari Rasulullah, ruhani dari Rasulullah. Dan kemudian dari Abu Bakar As-Siddiq diturunkan atau diwariskan ruhaniyahnya kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, di sini pula ini merupakan akar daripada Tarekat Naqsabandiyah. Ini ujung pangkalnya berasal dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sampai hari ini akhirnya kita ada dua kanal besar dalam beragama. Di satu sisi beragama berdasarkan literasi tekstual, di sisi lain berdasarkan kepemimpinan seseorang yang diwarisi oleh ruhani Rasulullah. Nah, berdasarkan hal tersebut, Bunyai, saya kira akan lebih bijaksana, akan lebih lengkap. Sebagaimana tadi disampaikan Pak Dokter, udkhulu fisilmi kafah, Al-Baqarah 208. Masuklah. Jadi dari luar ke dalam malu masuk wilayah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Jadi yang selama ini baru sebatas syariat, masuklah ke dalam ilmu ruhani. Agar dua kanal tersebut, agar dua samudera tersebut saling melengkapi. Kurang lebih seperti itu Bunyai penjelasannya. Nah, ya ini Mbak Munajat dan Pak Dr. Umar tadi sudah cukup jelas ya disampaikan. Cuman ini kan ada beberapa kalau di masyarakat umum dan termasuk saya sebelum sekolah ini banyak yang bertanya, ini tadi kan ada warisan rohani ya Mbak Munajat yang disampaikan ya. Iya. Jadi estafet dari Rasulullah, estafet secara rohani maksudnya. Ini banyak yang bertanya ini, kenapa harus ikut mursyid? Bukankah cukup langsung belajar dari Al-Quran dan hadis saja? Nah, pertanyaan ini tampak benar memang. Tapi sebenarnya lahir dari cara pandang baharu
Nah ini dia nih Bang Mon. Bukan cara pandang kodim. Nah ini kita menyampaikan jalan kodim. Jadi nanti bisa dijelaskan ini Bang Mon. Jadi bukan dengan cara pandang kodim. Sebab dalam ilmu kodim tidak ada ilmu yang langsung dari teks tanpa perantara manusia yang memahaminya dengan warisan rohani. Nah tadi dijelaskan kembali teman Bang Mon. Iya. Baiklah. Jadi tadi kan agama turun dari langit, dari ujung tertinggi alam akhirat, turun ke bumi melalui jalur rohani. Itulah yang namanya jalur kodim. Makanya ketika kita beribadah kepada Allah pun harus melalui jalur rohani tersebut. Nah ini yang disebut dengan jalur tali wasilah. Tali wasilah adalah sebuah sistem kebersambungan di alam rohani antara manusia di alam dunia ini untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam Maha Qadim melalui sang adaptor dimensional, yaitu rohani Rasul. Jadi jalurnya harus memakai jalur sistem wasilah tersebut. Kemudian berikutnya, kenapa harus melalui seorang guru rohani? Ini yang menjadi pembeda antara pelaku syariat dengan pelaku hakikat. Bahwa ketika kita beribadah dalam perspektif lahiriah, tentu kita mengikuti hukum-hukum fikih sebagaimana dalam teks Al-Quran maupun Al-Hadis beserta turunannya. Namun ketika kita ingin mempersambungkan secara rohaniahnya, tentu kita sebagai awam tidak bisa langsung bersambung ke dalam sistem wasilah tersebut. Itulah peran seorang guru mursyid. Dan Allah jelas menjanjikan pasca nubuah berakhir, selalu ada seseorang yang ditunjuk untuk memerankan fungsi-fungsi kerasulan, fungsi-fungsi pewahyuan. Sudah berulang kali kami sampaikan, dia bisa sebagai seorang waliyah mursyida, sebagaimana Al-Kahfi 17, bisa juga sebagai Rasulun min anfusikum, sebagaimana At-Taubah 128, dia bisa juga sebagai ulil amri minkum, sebagaimana An-Nisa 59, atau dia juga bisa seorang warasatul anbiya. Jadi amat jelas terminologi yang tersebut baik dalam Quran dan hadis, sehingga pastilah di setiap-tiap zaman, di setiap-tiap kaum, Allah selalu menurunkan seorang hamba yang disucikan ruhaniahnya untuk berfungsi dalam hal tersebut. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita punyai, kita tidak cukup hanya bersyariat, kita harus mencari jalan kodim, harus menemukan jalan kodim. Sebagaimana Al-Ma'idah 35, kita harus mencari jalan wasilah. Dan di Al-Kahfi 17 sudah sangat jelas jalan keberuntungan atau jalan kesesatan. Bagi yang bertemu dengan seorang waliyah mursyida, itulah jalan keberuntungan. Yang sebaliknya yang tidak bertemu, kita berada dalam jalan kesesatan. Kita tidak menemukan jalan kodimnya. Demikian dunia. Ini luar biasa ya, artinya mursyid bukan guru biasa. Ia bukan sekedar tahu, tapi membawa warisan cahaya dari para nabi dan wali. Ia tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi menuntun jiwa, karena ini bukan sekedar ilmu, ini adalah jalan. Ini jalan kodim tadi. Tanpa mursyid, orang bisa salah jalan, bahkan bisa sesat dalam ibadahnya sendiri. Bukan karena niatnya salah, tapi karena tanpa sistem pembimbingan. Semua bisa jadi ilusi. Contohnya tadi disampaikan Pak Dokter, dalam dunia medis, orang yang hanya belajar dari buku tanpa guru tak akan bisa jadi dokter, karena tidak bisa praktek ya Pak Dokter ya. Apalagi ini, jalan ke Allah, mana mungkin bisa ditempuh tanpa pembimbing. Nah, makanya para sufi kodim berkata, siapa yang tidak memiliki mursyid, maka syaitanlah mursyidnya. Ini bukan menakut-nakuti, tetapi kenyataan ruhani, karena setan tahu betul cara menyesatkan orang yang semangat tapi tanpa sistem.
Maka ikutlah mursyid, bukan fanatik pada manusia, tapi taat pada sistem Allah dalam agamanya. Karena para nabi pun dulu diutus sebagai mursyid bagi umatnya. Tanpa itu, manusia tersesat meskipun mereka sedang mencari Tuhannya. Barangkali untuk melengkapi kalimat yang saya tadi sampaikan, barangkali ada ditambahkan dari Pak Dokter? Ya, mungkin saya bisa menambahkan Bu Nyai. Kebetulan kami kan dari praktisi kesehatan ya. Jadi kalau terkait dengan jalan Qadim ini, jalan kerohanian, ini bisa kita lihat dulu dari sisi anatominya ya, struktur anatomi, kemudian fungsinya dan lain-lain. Jadi secara anatomi tadi kita disebut dengan Islam, kafah itu adalah manusia yang terdiri dari jasmani dan rohani. Nah ini harus kita bedah ya, jasmani itu yang mana, rohani itu yang mana. Nah jasmani itu mulai dari lapisan fisik zahir ini, dari ujung kaki sampai ujung rambut itu ada jasmani luar ya, kemudian termasuk akal, kemudian rasa, kemudian pemikiran ya, pikiran, dan satu lapisan lagi. Nah ini yang jadi kunci Bu Nyai, kenapa kita harus pakai mursyid. Kenapa? Karena ada lapisan jasmani yang paling tebal, jadi itu susah ditembus untuk masuk ke dimensi rohani itu. Nah, ada satu lapisan, itu namanya lapisan hawa nafsu. Nah, di sini banyak orang jatuh. Orang jatuh di lapisan hawa nafsu itu. Karena inilah memang filternya Tuhan, filter kerohanian untuk memasuki dimensi rohani, tembus dulu dimensi hawa nafsu itu, baru masuk ke namanya kolbu. Jadi kolbu atau hati itu adalah jembatan, dia sifatnya netral antara jasmani ke rohani. Nah kalau yang bisa tembus ke rohani itu ya tembus dulu lapisan hawa nafsunya. Nah yang mana lapisan hawa nafsu itu? Munculnya rasa aku, rasa ego, munculnya rasa suci, merasa benar dan lain-lain. Kemudian munculnya rasa ingin dipuji, ya itu kan sifat manusiawi dan memang letaknya di hawa nafsu itu. Dan ingatlah di dalam Al-Quran ada satu ayat ya, bahwa sesungguhnya pada dasarnya manusia itu cenderung kepada kejelekan atau kerusakan. Saya lupa ayatnya, tapi kurang lebih ayatnya itu bahwa sesungguhnya jiwa itu kalau tidak dikendalikan dia akan cenderung kepada kerusakan ya, untuk memunculkan hawa nafsu itu. Nah oleh sebab itu dan ini lapisan hawa nafsu ini agak susah, tidak ada yang bisa mengalahkan egonya sendiri. Nah itulah fungsinya ada namanya guru mursyid tadi ya, karena guru mursyid lah yang bisa melepas kita itu memasuki dimensi rohani melalui tadi ilmu kolbu atau ilmu roh. Ilmu roh atau ilmu kolbu inilah yang ilmunya prakteknya ada di bab tarekatullah. Jadi kalau bab syariat tidak bisa. Tadi ada kan hadis saya sampaikan, kalau rusak yang namanya kolbunya, jantungnya, maka rusaklah semuanya. Artinya apa? Amalan kita sia-sia punya. Kalau kita tidak mampu melewati portal hati itu atau ilmu roh itu atau ilmu ma'rifatullah itu sendiri, maka amalan jasmani kita tadi kan dia di sebelah kiri nih lapisannya, nggak bisa tembus ke lapisan kanan atau lapisan horizontal masuk tembus vertikal. Tengah-tengahnya itu adalah portal hati atau ilmu roh itu. Jadi itu mungkin Nyai secara anatomi yang saya bisa bisa saya urai. Jadi ada kecenderungan beragama itu beragama secara hawa nafsu. Nah siapa hawa nafsu itu ya
ifrit, Iya. raja jin di situ, setan. Inilah yang dia maksud bunyinya tadi. Kalau tidak menggunakan guru rohani, pasti ada guru Syaitan, ya. setan di situ. Karena memang lapisannya di situ. Nggak bisa tembus kita untuk masuk ke lapisan dimensi vertikal. Kita cuma bermain-main di vertikal aja di dalam. Nah, kita ini mau menuju ke jalan rohani atau jalan kodim tadi, berarti kita harus memasuki dimensi roh itu, dimensi rohani. Nah, ketika kita tidak menggunakan petunjuk jalan atau guru yang memberikan tuntunan rohani, maka pasti kita mentok di jasmani kita sendiri. Jasmani dalam itu atau ego itu sendiri yang disebut dengan lapisan hawa nafsu. Kenapa? Karena kita memang ini, bahan dasar kita ini bukan sekedar Adam, tanah ya, tapi kita juga terbuat dari bahan-bahan api yang sebenarnya wujudnya adalah ifrit itu sendiri ya. Ada lapisan setan yang harus kita kalahkan. Makanya kita kembali kepada sejarah penciptaan manusia. Ketika Nabi Adam ya diperhadapkan dengan ifrit itu, ifrit harus tunduk kan? Ya, bersujud. Harus bersujud. Itu artinya apa? Itu ada pesan rohani di situ. Bahwa kita memang harus tunduk kepada satu manusia, guru roh itu yang membawa wasilah itu tadi. Kenapa Adam yang harus tunduk? Karena Adam sudah dibukakan di ars. Ketika itu Adam melihat ada tertulis di ars itu Rasulullah Muhammad. Artinya Adam sudah mengenal atau sudah mengemban amanah roh itu. Amanah roh, amanah ilahi, yaitu pembawa nurnya Allah, namanya Rasulullah Muhammad. Coba dibayangkan, Muhammad sudah tercatat namanya di ars. Itu yang bawa siapa yang pertama? Ya Nabi Adam yang pertama. Jadi Estafetnya ya? iya, estafet awal. Wow. Dan setelah Nabi Adam itu akan sambung menyambung ke seluruh nabi sampai Ujungnya Rasulullah ujungnya Muhammad ya, nabinya. Nur Muhammad ketemu dengan zahirnya sendiri, namanya Nabi Muhammad. Iya. Dan itu kan Rasul artinya makhluk rohani. Iya, Ada itu sejak sudah zaman dahulu kodim. kala. Ya. Sampai hari ini. Iya. Sampai nanti tetap ada kan. betul, Nah, itu Bro. dia ketemu tuh pada Terakhir zahirnya Nabi Muhammad. Nah, itu Tapi betul. Rasulullah adalah tetap Rasul tetap Muhammad. kodim. Iya. Rasulnya kodim. Iya. Sempurna rohnya, zahirnya juga sempurna. Nah, itulah sekarang yang harus kita cari. Siapa yang mewarisi ini? Karena sudah sempurna, makanya agama sempurna, syariatnya sempurna, Tinggal diwariskan. tinggal diwariskan. Nah, itulah wali yang Luar mursida. biasa. Ya. Oh ya. Saya kira udah cukup itu tepuk Ya. tangan ya. Ini luar biasa ini ketemu Ya, ya. sudah ketemu jalan kodim ini. Luar biasa. Sampai dari awal jalannya sampai terakhir. Jadi kita tinggal mengikuti siapa pewaris para rasul, wali yang mursida di zaman ini. Nah, itulah yang kita sampaikan. Maka itu wajib dicari. Tanpa itu tadi adalah akan sia-sia belaka karena tidak menyambung. Tadi disampaikan kalau kita cenderung ke kiri, maka kita ikut jin ifrit atau syaitan ya. Jiwa kita, ketika kita ke kanan rohani, maka kita ikut mursyid, itulah yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Saya kira pertemuan kali ini kami cukupkan sampai di sini. Dan mudah-mudahan bisa memberikan hasanah dan pencerahan buat kita semua bagaimana kita bisa beragama dengan benar menuju Allah SWT. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada perjumpaan kali ini. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan. Akhir kata, Ilahi anta maksudi wa ridho kama matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.